Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah bulan keluarga Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025 di bawah tema menjadi teladan iman akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Daniel Kepala Sarjana Sains. Salam. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hadir di sini dengan berbagai macam suasana hati dalam kehidupan kita. Namun kita bersyukur karena keselamatan yang datang dari Allah bagi kita. Berikanlah ucapan selamat pada mereka yang berada di sekelilingmu dan katakanlah selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan di antara kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jemaat saling berdoa bersama. Hari ini adalah minggu ketiga bulan keluarga. Kita diingatkan melalui tema kita agar menjadi teladan iman. Keteladanan adalah segala sesuatu yang patut dituri dan dicontohi. Keteladanan iman akan terwujud jika kita terus belajar membangun relasi bersama Allah dan belajar taat pada apa yang dikehendaki Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan hidup kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati, Tuhan Yesus sendiri meninggalkan teladan iman bagi kita seperti kesaksian Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu kita pun dipanggil untuk menjadi teladan iman di tengah dunia. Marilah berdiri, kita beribadah kepada Tuhan dalam kesatuan hati, iman dan doa dengan kita menyanyikan PKJ 23. Marilah memuji.
keluarga di minggu yang ketiga dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat yang tinggi. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai Mama. Silakan kembali. Dalam kita merayakan persekutuan kita pagi hari ini, kita dituntun oleh tema menjadi teladan iman. Dan yang menjadi nas pembimbing kita terambil di dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa seorang tua dan membantu kita dalam berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah pilih hadirat Tuhan dan kita mengakui segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, keteduhan hati kami di pagi hari ini mengajarkan kepada kami semua anak-anak-Mu bahwa betapa besar cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami. Fajar baru Tuhan berikan, hari yang baru Tuhan karuniakan, di mana tidak semua orang mengalami dan merasakannya. Kasih-Mu begitu besar ya Tuhan. Kami tidak dapat membalaskan setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi di hari ini ketika kami menghampiri hadirat-Mu dalam sebuah persekutuan yang indah sebagai keluarga, Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Hati-Mu sering kami sakiti, hati sesama kami juga demikian. Sebagai sebuah keluarga, Engkau membentuk kami untuk saling mengasihi. Namun terkadang kami melupakan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, dengan kepala yang tertunduk, hati kami terangkat di hadirat-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami. Berilah pengampunan kepada kami, kuduskanlah seluruh kehidupan kami, sehingga ketika kami duduk bersama dengan Engkau di hadirat-Mu saat ini dalam sebuah persekutuan yang indah, kami layak Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Layak Tuhan mendengarkan setiap kehendak-Mu yang nyata dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya
namun tetap ku percaya, marahi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai salah seorang pelayan Tuhan, perkenankanlah saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan tulus dan rendah hati mengakui dosanya di hadapan Allah, sebagaimana nyata dalam janji firman-Nya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema tergayunglah besar, sejak Yesus di hatiku. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang juga menjadi nyanyian kita di hadapan Tuhan, seturut Mazmur 78 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 78 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kita akan baca berbalas-balasan sambil kita berdiri. Mazmur 78 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, pelajaran dari sejarah nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatan. Telah ditetapkannya peringatan Dia. Nenek moyang kita diperintahkannya, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari silakan. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Marga Dia.
kasih kepada Pak Zakia. Tuhan memberkati kita dengan tujuan. Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang Ibu Penatu akan membantu kita di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Saya minta kita memperhatikan liturgi kita. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Titus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dan dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka menikmati firman Allah. Haleluya. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Paken para pelayan.
Terima kasih Bapak Guru Paten, para pelayan. Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita bersama-sama memasuki minggu yang ketiga dalam perayaan bulan keluarga Genit. Dan Majelis Sinode Genit memberikan kita tema dalam ibadah pagi hari ini adalah menjadi teladan. Jadi teladan iman. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat yang kita baca pagi hari ini merupakan sebuah surat yang disampaikan oleh Paulus kepada salah satu anak rohaninya. Dan anak rohaninya selain Timotius ada juga namanya Titus. Dan surat pengembalaan ini Bapak Mama biasanya dia dikirimkan sebagai satu nasihat kepada anak rohani, kepada orang yang membantu pelayanannya, supaya kemudian para pelayan yang ada di jemaat setempat, karena Paulus tidak tinggal diam di sana, sehingga mereka dapat mampu untuk bisa terus menjaga persekutuan yang ada dengan berbagai-bagai hal yang terkait dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat tersebut. Kalau kita melihat surat ini secara khusus ditujukan kepada jemaat di Kreta. Karena itu ada persoalan yang muncul di sana, kita bisa baca di pasal 1 ayat 9. Ada persoalan yang terjadi
di tengah-tengah jemaat Kreta, yakni ada beberapa orang yang kemudian memberikan pengajaran yang keliru, lalu kemudian di sana juga dikatakan bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan yang seperti orang-orang bodoh. Bahasa Alkitab bilang di sana bahwa ada kegiatan-kegiatan, perlakuan-perlakuan yang tidak sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan yang kedua Bapak Mama, kalau kita melihat secara garis besar bagian firman Tuhan pagi hari ini, maka sebenarnya Paulus sedang memberikan sebuah petunjuk praktis hidup. Bagaimana karya manusia harus berdasarkan pada pengajaran yang benar. Artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, dia harus didasarkan pada apa yang kita yakini, prinsip hidup, keyakinan iman kita, bahwa apa yang saya lakukan ini dia sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita tidak melakukan sesuatu oleh karena ya itu kebiasaan, itu tradisi, tetapi kita melakukan sesuatu dengan dasar yang kuat, dengan dasar di mana kita mau supaya Tuhan dipermuliakan di setiap karya dan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi bukan saja kita memberikan teladan, tetapi juga ingat teladan yang kita beri itu dia harus muncul dan dia harus menjadi hasil daripada sebuah pemahaman akan pengajaran yang benar. Seringkali omong-omong dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa banyak tersebar di antara kita tentang beberapa hal yang orang biasa bilang bahwa itu pamani. Sesuatu yang mungkin diajarkan oleh opa-oma kita dari tempo dulu. Jangan menjahit malam-malam. Kenapa Bapak? Nanti mata buta. Kalau dipikir-pikir, bukan ketakutan itu, memang susah untuk menjahit tengah malam atau waktu gelap. Apalagi zaman dulu itu pakai pelita, sehingga sulit sekali. Tapi jangan berubah. Zaman berubah dan kita juga harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Sekarang sudah pakai lampu LED lah, jadi kita sudah jauh lebih terang. Dan kita bisa menjahit dengan mesin, bukan saja dengan tangan. Jadi sebenarnya kita harus meletakkan bukan karena ada sesuatu ketakutan tertentu pada sebuah pemahaman, tetapi dia harus berdasar pada sebuah pengajaran, pemahaman dan pengetahuan yang benar. Nah, dalam surat ini Bapak Mama kita melihat bahwa Paulus memberikan beberapa rincian tugas-tugas yang harus Titus lakukan. Nah, tugas Titus dalam bagian bacaan firman ini Bapak Mama yang pertama, dia memberikan dan juga mengajarkan ajaran yang sesat. Dia harus mampu untuk bisa memberikan sebuah pengajaran yang berdasarkan atas pemahamannya dan juga pengajaran dan imannya kepada Tuhan. Dia harus meletakkan pengajaran itu dalam sesuatu yang baik dan dianggap sehat dan mampu untuk dicerna oleh orang lain. Hal yang kedua Bapak Mama, Titus juga diminta untuk menjadi teladan iman bagi sesamanya. Artinya bahwa bukan saja mengajar orang, tetapi bagaimana membangun kehidupannya itu harus selaras dengan apa yang diajarkan. Karena itu Titus harus bisa tahu bahwa dengan apapun yang ia lakukan, apapun yang dia perbuat, apa yang menjadi karyanya di tengah-tengah jemaat Kreta, itu menjadi sesuatu yang akan dilihat oleh orang-orang yang ada di Kreta. Saya ingin tanya Bapak Mama, adakah nama unik yang Bapak Mama cantumkan di nomor HP istri atau suami? Ada pesan. Suami tulis nama tapi tulis lain. Ada yang tulis Boi, semoga Boi 1. Kalau ada Boi 2, Boi 3 berarti bahaya. Gitu ya. Ada yang jangan sampai ada tulis Damkar. Gitu ya. Saking depisur itu terlalu ini, jadi kalau tiba-tiba telepon, ada telepon dari Damkar. Dulu masih pacaran, Bapak Mama saya tulis dari istri nama itu Mimi. Gitu. Jadi, tapi setelah ada anak saya berpikir, nanti sebentar besok anak panggil Mama Mimi, lalu dia punya, mereka panggil saya Pipi, maka saya ganti. Waktu menikah dan punya anak, saya sudah mulai panggil Bapak dan Mama. Istri saya panggil saya Bapak, saya panggil Mama, supaya mereka ikut juga. Ya. Jadi kalau yang punya anak baru pacaran sudah panggil ayah dan bunda, hati-hati, jangan sampai kemudian hanya jago orang pun jodoh saja terlanjur panggil ayah dan bunda. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, apa yang menjadi kebiasaan, dia akan menjadi teladan buat sesuatu yang muncul di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing.
Jadi kalau di rumah Bapak panggil mama dengan semua isi kebun binatang, jangan marah kemudian kalau kemudian anak akan memanggil kita juga dengan semua isi yang ada di kebun binatang. Dan tugas yang berikut Bapak Mama yang diberikan kepada Titus adalah Titus harus punya tanggung jawab bagaimana membuat jemaat yang ada di Kreta mampu untuk bisa mengerti tanggung jawabnya, baik sebagai seorang laki-laki tua dan muda, sebagai seorang perempuan tua dan muda, maupun juga sebagai pemuda dan hamba. Karena itu dalam bagian bacaan firman kita Bapak Mama dari ayat yang kedua kita sudah baca di sana bahwa Paulus memberikan petua-petua bahwa mari Titus engkau ajar mereka supaya mereka memahami tentang tugas dan tanggung jawab mereka ketika mereka duduk sebagai sebuah persekutuan di dalam kehidupan bersama-sama mereka. Ya. Dan yang pertama, nasihat-nasihat itu ditujukan kepada orang tua, mereka yang laki-laki. Saya coba lihat ini yang disebut sebagai orang tua laki-laki ini yang usia berapa? Paling banyak penafsir bilang bahwa mereka yang disebut laki-laki tua adalah mereka yang usia 40 tahun ke atas. Karena itu saya minta Bapak Mama coba slide-nya sudah ada kan di sana? Laki-laki tua. Oke. Bagi orang tua untuk laki-laki. Bapak-bapak yang usia 40 tahun ke atas tolong bantu saya baca slide itu. Nasihat bagi orang tua, bagi kaum laki-laki. 1, 2, 3. Wih, semua masih anak muda itu. Belum ya? Ya, hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Tapi saya menggambarkan ini dalam satu kata, mampu menahan diri. Ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang pegang teguh prinsip semakin tua semakin berminyak, bertobatlah sekarang. Jangan sampai seperti kelapa ya, semakin tua semakin berminyak. Nanti saya punya julukan untuk orang tua yang 40 tahun ke atas tapi masih nakal-nakal. Biasa saya sebut dengan kawan-kawan MPH bilang ini nama BTN. BTN itu apa? Bocah tua nakal. Dia masih bocil tapi sudah tua dan nakal lagi. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Dan banyak sekali Bapak Mama kasus-kasus terjadi di berita, bahkan di Tanah Timur paling banyak itu terjadi bahwa sang suami pulang mabuk lalu bacok istri di tempat tidur dan anak. Dan ini dalam 2025 saya sudah mendengar berita seperti ini sudah 3 atau 4 kali. Dan ini artinya bahwa ketika kita mencapai usia-usia tertentu, kadangkala kita juga perlu belajar bahwa usia itu hanya angka, tetapi hidup harus perlu ditata, kemudian dibekali dengan hal-hal yang baik. Bagi orang tua, yang kedua bagi perempuan-perempuan yang tua, umur 40 tahun ke atas. Ini kira-kira ibu-ibu mata bisa dapat lihat, bisa baca, bisa persoalannya. Siloju, alasan silo semua. Ini karena pintu atau jendela ya, bacakan ini. Baik, saya bacakan. Bagi perempuan atau orang tua yang usia 40 tahun ke atas, hidup sebagai orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan jadi hamba anggur, tetapi cakap ajar hal-hal yang baik. Ada hal yang harus kita protes bersama-sama. Kenapa kemudian kita menulis bahwa jangan jadi hamba anggur? Ingat konteks penulisannya adalah Yunani di Kreta. Dan kebiasaan perempuan-perempuan saat itu, mereka akan keluar dari rumah sampai dengan larut malam untuk berkumpul dengan ibu-ibu yang lain untuk menceritakan tentang kehidupan keluarga mereka. Jadi karena pulang larut malam, lalu acara ini diberikan. Bagaimana kita memahami teks ini? Biasanya ibu-ibu itu sedih dan juga cenderung untuk lebih menyukai segala sesuatu yang menyenangkan. Ada makan es krim, makan rujak, makan, semua yang cantik, enak itu segera di ini. Tapi juga ada pepatah om-om dan bapak-bapak bilang, kalau ada uang, abang disayang, nggak ada uang, mama meong. Kalau nggak ada uang, abang ditenang. Artinya bahwa dari sana kita melihat seakan-akan perempuan itu cenderung dianggap sebagai mereka yang selalu mencari kesenangan. Anggur seringkali membuat kesenangan, tetapi kemudian akan membuat orang hilang kontrol atas diri sendiri. Ingat
bahwa kita melakukan kehidupan beriman sebagai orang yang beribadah, sehingga kita juga diberikan tanggung jawab. Bagian terakhir di ayat 3 itu Bapak Mama, di situ dikatakan bahwa mengajarkan hal-hal yang baik. Berarti konsep untuk mengajar sesuatu yang baik itu datang dari mulut seorang mama kepada anak-anaknya. Jadi baik-baiklah, karena biasanya untuk beromong hati ke hati itu mama jauh lebih profesional daripada bapak-bapak. Itu ada sebuah video bilang kalau minta uang di bapak dia lurus tapi kalau dengan mama itu dia harus putar kiri kanan lolos, tiba-tiba baru bilang suruh minta di bapak. Tapi saya percaya bahwa mama ibu-ibu di Efrata Oenoas, di Kalvari Oetaka, pasti ini adalah ibu-ibu yang cakap mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anak dan generasi kita selanjutnya. Lalu yang berikut, yang ketiga, Bapak Mama, nasihat bagi para perempuan muda. Ini yang umur 40 tahun di atas dan telah berkeluarga. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Artinya bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, dibilang baik dan taat kepada suami. Kalau suami juga taat dan baik kepada istri. Tapi juga Bapak Mama, ada begitu banyak kesaksian. Suami tidak pernah kenal Tuhan, tetapi dengan istri yang konsisten melakukan sesuatu yang baik, akhirnya istrinya mampu untuk menyelamatkan dan memulihkan, mengubahkan seorang suami. Ini kesaksian yang banyak diceritakan oleh ibu-ibu, oleh para istri-istri yang ada. Hidup bijaksana dan suci, menjaga kekudusan kehidupan keluarga kita masing-masing. Cukup banyak Bapak Mama untuk nasihat perempuan, sedangkan untuk laki-laki itu sedikit sekali. Ya, karena kita mengerti konteks Alkitab ditulis dalam budaya patriarkal, di mana laki-laki mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari segalanya. Dan yang berikut Bapak Mama, kedua dari terakhir, nasihat bagi pemuda. Pemuda pemata masih bisa baca? Bisa ya, 1, 2, 3. Menguasai diri dalam segala hal dan jujur. Artinya mampu mengendalikan diri juga, karena orang biasa bilang masa muda itu adalah masa yang tidak akan terulang. Jadi selagi masih ada kesempatan, gaskan. Apapun bisa kita coba. Tetapi ingat bahwa apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Tidak akan ada proses yang mengkhianati hasil. Jadi ketika kita mau bersungguh-sungguh di masa muda, maka di masa tua nanti kita akan melihat hasil tuanya. Hidup dengan menguasai diri dalam segala hal dan juga hidup dalam kejujuran. Banyak anak-anak sekarang yang lebih baik berbohong untuk mendapatkan keuntungan daripada jujur dan mendapatkan konsekuensi. Baru-baru kita baru dihebohkan oleh seorang anak yang ditampar oleh kepala sekolahnya, lalu kepala sekolahnya dipecat. Saya kira itu kalau terjadi di NTT, mungkin dia orang tuh lapor polisi, tapi sampai di rumah anak kena injak di batang leher karena merokok di lingkungan sekolah. Dari sisi aturan salah. Tetapi kemudian ketika tanya konsep ceritanya seperti apa, kronologi, bahwa ketika dia merokok, lalu ada kepala sekolah datang, dia buang. Dan ketika kepala sekolah tidak tanya dia, tadi rokok di mana, dia bilang saya tidak tahu. Bayangkan sebuah dosa ditutupi dengan dosa yang baru, dengan ketidakjujuran. Dan ini penting Bapak Mama, tolong perketat hal jujur di dalam keluarga. Kadang-kadang anak sulit berkata jujur karena takut atas konsekuensi. Tapi saya percaya Bapak Mama punya cara tersendiri untuk bisa mengajar dan mendidik anak-anak. Terakhir sekali Bapak Mama, dari bagian para hamba, saya kira ini kita semua adalah para hamba. Kita bekerja pada negara, kita bekerja pada yayasan, pada lingkup-lingkup pelayanan dan pemerintahan swasta, maka firman Tuhan bilang, taat kepada tuannya, jangan membantah, jangan curang, hidup dan tulus dan setia. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita ingat bahwa kita membawa sesuatu di dalam diri kita. Kita membawa kasih Kristus dan kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, ada 3 hal yang menjadi pesan firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, menjadi teladan atau memberi teladan mulai dari setiap perkataan dan juga perbuatan kita. Bukan sekedar bahwa apa yang kita katakan itu yang akan orang ikuti, tapi kebanyakan orang akan mengikuti apa yang kita teladankan dalam perbuatan. Ini ada satu cerita, Bapak, saya percaya Bapak sudah baca. Anak kecil satu datang bawa kucing kepada pendetanya,
yang kucingnya sedang sakit dan dia bilang Bapak Pendeta tolong doa kasih dia tabung kucing supaya dia sembuh karena pendeta sibuk. Jadi tiba-tiba dia bilang masuk orang itu kucing, dia taruh tangan di kucing dan bilang Tuhan kalau ini kucing mau mati, nah dia mati, kalau dia mau hidup, nah dia hidup, amin. Dia pulang kucing sembuh. Suatu saat Bapak Pendeta sakit dan yang terjadi adalah ini anak juga ikutin bapak dan mama di kunjungan. Pas mau berdoa, suruh dong baliat semua sana dan berdoa. Makin anak datang taruh tangan di Bapak Pendeta ke kepala sambil bilang, ya Tuhan, kalau Bapak Pendeta mau mati, nah mati sudah. Dan kalau Bapak Pendeta mau hidup, nah hidup sudah. Ini cerita mau bilang bahwa apa yang kita katakan, yang kita lakukan, itu dia mencari pembelajaran sangat berharga dan keteladanan yang baik bagi generasi kita selanjutnya. Mereka bukan saja dengar, tetapi mereka lihat dan belajar dari sana. Hal kedua, Bapak Mama, keteladanan hidup sebagai cara kita menyaksikan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Cara kita memperlakukan orang lain itu menjadi sebuah pesan khusus untuk orang tahu bahwa di dalam kita ada Tuhan yang bertata. Di hati kita, Tuhan memberkati kita dengan segala keberadaan kita masing-masing. Saya percaya Bapak Mama, bahwa ketika kita menolong orang lain, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang mungkin sudah pernah tanya bahwa kita agama apa. Tetapi suatu saat nanti dia akan mengerti bahwa demikianlah diberkati orang yang hidup di dalam Tuhan, bahwa di mana saja mereka berada ada panggilan di dalam hati mereka untuk memberi sesuatu yang baik sebagai bagian bahwa Tuhan harus tercermin dari setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau disuruh memilih, kita lebih baik berteman dengan orang yang tukang buat rusuh atau orang yang berbuat baik, pasti kita akan lebih memilih untuk berjumpa dan bersekutu dengan orang-orang yang baik. Misalnya sederhana saja, kalau kita punya anak muda di rumah, lalu kemudian besok-besok yang datang Pak Pendeta, Salam Bapak mau ajak Sony di bermain bola. Pasti orang tua yang Bapak Pendeta ajak, jadi Bapak pilih selalu. Dia ada kerja di rumah, Sony bari cuci piring syukur jalan. Tapi kalau kemudian yang datang jemput tukang mabok, tukang pencuri ayam, tukang apa lagi, dan tukang-tukang lainnya, maka Shalom Om, ada kakak Upin kok, masih dokter bilang sana ada. Lalu sampai di dalam menyuruh, lu sama kau di teman semua begitu. Karena apa? Ada ketakutan tersendiri bahwa orang hidup sudah mencerminkan sesuatu yang baik, dan kami sendiri takut untuk terkait dan terhubung dengan mereka. Terakhir sekali Bapak Mama, keteladanan dalam hidup harus berdasarkan pada pengajaran yang besar. Ada banyak sekali hoax yang kita temui di jemaat, ada juga banyak hal-hal yang diajarkan yang keliru, tidak sesuai dengan berdasarkan Alkitab. Panggilan kita adalah sola scriptura. Bagaimana kita berdasarkan pada firman Tuhan, bagaimana kita mengajarkan segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Jangan biarkan kita pengajaran diletakkan pada sesuatu pemahaman yang di luar Kristus dan di luar Alkitab. Biarlah kita menjadi orang-orang yang akan terus memberi pengajaran, keteladanan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat firman. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian Kepala Guru menjadi jemaat.
Bapak Mama saudara-saudara sekalian, kita ada dalam pengakuan iman sehingga kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Tuhan, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kita akan memberikan persembahan syukur dan para diaken akan menemani kita dalam berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita dengan terus percaya bahwa sesungguhnya kita memberi dari apa yang telah kita peroleh dari Tuhan. Karena itu berilah dengan hati yang rela sambil kita merenungkan perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi sukacita. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, berkatilah persembahan kami yang kami bawa saat ini di hadapan-Mu. Sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu. Jadikanlah bilangan-bilangan yang sederhana ini menjadi kesukaan bagi-Mu. Demi Kristus yang mengorbankan diri, kami berdoa. Amin. Kita melakukan berkenan kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan. Sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus yang terus setia merawat, melindungi, dan memberkati kami, menaungi kami dengan segala berkat yang menguatkan kami untuk tetap berdiri di hadapan-Mu, mengucap syukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, bahkan ketika kami dimampukan untuk berkarya, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami di minggu yang telah berlalu. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kami keselamatan. Tuhan juga memberikan kami daya untuk mampu menjadi berkat di mana saja kami berada. Dan minggu hari ini kami boleh hadir bersama-sama dalam perayaan minggu bulan keluarga Gemini di minggu yang ketiga. Kami boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan
bagaimana membangun kehidupan kami yang melayani Kristus, dan apapun yang kami katakan dan kami lakukan, hendaknya yang menjadi teladan iman bagi setiap orang di sekitar kami, dan pada akhirnya Bapa, orang-orang yang hidup di sekitar kami, baik di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, di berbagai tempat, orang akan menemukan Kristus di dalam setiap kata dan tindakan yang kami lakukan, yang ada dalam persekutuan, dalam lingkup komunitas kami masing-masing. Pagi hari ini kami datang dan kami bersyukur bahwa Tuhan merahmati kami dengan segala berkat yang memelihara kami sepanjang satu minggu ini. Karena itu, ketika kami mengawali minggu yang baru di hadapan Tuhan, kami juga ingin memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberi kami kekuatan untuk kami mampu mengerjakan segala sesuatu menjadi bagian kami, baik sebagai anak-anak, mereka yang dalam masa pertumbuhan, yang ada dalam bangku pendidikan dari TK sampai ke perguruan tinggi, baik yang ada di Rote maupun juga yang ada di luar Pulau Rote. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami. Biarlah mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya Bapa, tugas kami sebagai orang tua, tetap dengan setia kami lakukan di hadapan Tuhan. Demikian juga sebagai seorang suami, kami ingin berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Kami hidup di dalam berbagai hal yang menjadi dinamika kehidupan keluarga. Ada saat kami berkelimpahan, tetapi juga ada saat di mana kami merasakan bahwa kami terbatas dalam segala sesuatu. Karena itu Tuhan menolong kami supaya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang akan terus memimpin keluarga kami semakin dekat dengan Tuhan. Demikian juga dengan kami sebagai mama-mama, ibu-ibu, sebagai seorang istri. Pagi hari ini kami menyapamu di hadapan setiap persoalan, setiap pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan yang akan senantiasa memberi kami kekuatan, kesabaran, dan hikmat untuk menata segala sesuatu dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah kami menjadi seorang istri yang bijak, maupun juga sebagai seorang mama yang penuh kasih sayang, yang cakap mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anak kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh tanggung jawab kami, tugas dan segala hal yang akan kami lakukan. Baik ketika Tuhan panggil kami sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, baik kami yang bekerja di perkantoran, dalam sektor pemerintahan maupun swasta, baik kami yang sedang membuka usaha, baik dalam berdagang, membuka usaha kios, bengkel, maupun juga dalam berbagai tugas tanggung jawab kami sebagai seorang petani. Demikian juga diberkatinya kami sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Berkati kami juga sebagai anggota TNI dan juga anggota Polri. Berkati kami juga yang telah menyelesaikan tugas pengabdian kami sebagai purna bakti dalam usia lanjut kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Segala aktivitas kami di dalam rumah maupun di luar rumah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dengan 236 anggota jemaat pagi hari ini. Kami datang dengan berbagai pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kami datang menyebut nama Tuhan dalam setiap hal yang sedang kami hadapi. Kami percaya Bapak bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami akan berjalan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun badai kehidupan itu datang menghantam kehidupan kami. Pagi hari ini juga Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir. Tuhan kiranya terus memberikan Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memberi kerinduan di dalam hati mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami, merayakan persekutuan kami sebagai orang-orang yang dipelihara dan dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Pacen itu yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya terus memberkati hamba, proses yang ia jalani di rumah sakit maupun di rumah, di mana saja ia berada. Tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau memberkati dan memulihkan hamba. Biarlah ia pulang dari upah yang ada di dalam keadaan sehat dan kembali melaksanakan aktivitasnya. Kami juga berdoa dan ingat untuk semua para lansia, mereka yang tidak lagi bisa melangkahkan kaki untuk datang ke gereja.
Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Kami percaya bahwa pengharapan akan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan akan selalu ada di dalam hati mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersama berdoa bagi keluarga Baisila yang juga beberapa waktu yang lalu mereka ada di dalam duka yang ada. Secara khusus bagi Bapak Arkilaus bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Tuhan menghibur menguatkan mereka. Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati orang-orang yang datang dan pergi yang ada di sisi mereka, supaya luka ini boleh berlalu dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pagi hari ini juga Bapa, kami merayakan kebersamaan kami dalam setiap sukacita yang kami alami bersama-sama. Anak-anak kami, orang-orang tua kami, mereka yang ada dalam jenjang usia muda, kami berdoa bagi mereka untuk setiap pertambahan usia yang Tuhan izinkan bagi mereka. Kami berdoa bagi anak Dianas dan Devariel Rukubani. Kami berdoa bagi anak Nilsesun, anak Cordelia Rudik, Bapak Alphonse Bailau, Saudari Yeni Tonak, Ibu Magdalena Dai Tonak, anak Gloria Nudul, maupun juga Bapak Marcel Kira. Terima kasih untuk satu tambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka di minggu sejak dari hari ini tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober mendatang. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati setiap sukacita dan juga kegembiraan ketika mereka berjumpa dengan ulang tahun mereka. Pagi hari ini juga Bapak, kami berdoa bersama-sama dengan beberapa anggota jemaat Kalvari Oetangka Klasis Rote Barataya yang boleh hadir di tengah-tengah kami untuk berjuang dalam pencarian dana demi pelayanan yang boleh berjalan di Kalvari Oetangka ketika mereka dipercayakan sebagai tuan dan punya rumah kegiatan Klasis Rote Barataya. Kiranya Bapak memberkati hamba-hamba ketika mereka datang, mereka diberi keselamatan, biarlah keselamatan itu pula menjadi bagian mereka ketika mereka pulang kembali ke Oetangka. Kami semua yang ada di sini, kami datang dengan pergumulan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sampai berakhirnya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan pelihara kami dalam perjalanan pulang, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Seluruh pelayanan kami, ibadah marga, ibadah sekolah minggu, dan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan yang lainnya, demikian sudah ibadah pasutri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan kami. Kami yang melayani Tuhan, baik sebagai majelis jemaat, vokal grup yang boleh mempersembahkan pujiannya, organis, kedua orang poster, pemandu slide, dan semua kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Sempurnakan pelayanan kami, dan biarlah pelayanan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ini doa yang permohonan kami Bapa. Kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mama yang dicintai oleh Tuhan, kita ada di dalam akta pemutusan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembalilah ke dalam kehidupan, panggilan dan tugasmu dengan terus belajar menjadi teladan iman. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati hidup setiap orang yang mau menjadi teladan iman bagi orang lain. Kita bersama-sama pujikan kitab Bakti 69, baik pertama dalam keadaan duduk, baik yang kedua dalam keadaan berdiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber berkat itu, memberkati. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati 236 anggota jemaat, mencurahkan kepadamu berkat yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesama, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, yang kedua bagi kita. Kita mendengarkan warta saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih, waktu pelayanan Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efratal Noas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efratal Noas, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal DKA yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan dan juga keluarga. Dan ibadah Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal DKA Sarjana Sains. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah bulan keluarga. Yang pertama,
keluarga Oto itu akan terjadi pada hari Senin di rumah Bapak Nicholas Oto, pemimpin Penatua Yermi Bailau. Keluarga Bu Ikrona itu terjadi pada hari Jumat di rumah Ibu Dince Bu Ikpangi, pemimpin Penatua Hendrik Panggidai. Keluarga Bola terjadi pada hari Selasa di rumah Bapak Barnabas Bola, pemimpin Penatua Nicholas Oto. Keluarga Bailau 1 hari Kamis di rumah Bapak Mateus Bailau, pemimpin Penatua Ita Patola. Keluarga Bailau 2 hari Selasa di rumah Bapak Benyamin Bailau, pemimpin Penatua Dince Bu Ikpangi. Keluarga Diaspora 1 hari Minggu di Pantai Nitiana, pemimpin Bapak Pendeta Marshal Depa. Diaspora 2 hari Senin di rumah Ibu Yorgens Lenggu, pemimpin Penatua di Kidul. Diaspora 3 hari Senin di rumah Bapak Saul Dida, pemimpin Bapak Pendeta Marshal Fa'a. Diaspora 4 hari Selasa di rumah Bapak Abdi Tanesi, pemimpin Penatua Yani Adumbau. Keluarga Adumbau hari Kamis di rumah Bapak Aris Bau, pemimpin Penatua Joskar Tona. Keluarga Kiak hari Selasa di rumah Bapak Suleman Kiak, pemimpin Penatua Hendarika Sesundodo. Keluarga Klasik 1 hari Jumat di rumah Bapak Martin Klasik, pemimpin Penatua Jublina Kiak. Keluarga Klasik 2 hari Kamis di rumah Bapak Melkianus Klasik, pemimpin Penatua Naomi Otobui. Dan keluarga Tonak hari Senin di rumah Bapak Adrianus Tonak, pemimpin Penatua Lasar Meno. Yang berikut jadwal ibadah kategorial, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengajar Pak, dan ibadah majelis atau kunci usbu hari Sabtu bertempat di gereja pemimpin Penatua STI Kia Klolo. Untuk data lain-lain, yang pertama jiwa yang hadir 236, diantaranya laki-laki 68 dan perempuan 168. Yang kedua, ibadah pasutri akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025 tepat jam 7. Yang ketiga, diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa Sekolah Lentera Harapan Rote telah membuka pendaftaran murid baru untuk gelombang yang pertama untuk tahun ajaran 2026-2027 untuk TK sampai dengan SMA, dan pendaftaran ini dibuka diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa Sekolah Lentera Harapan Rote telah membuka pendaftaran murid baru untuk gelombang pertama untuk tahun ajaran 2026-2027 untuk TK sampai dengan SMA, dan pendaftaran ini dibuka dari tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 21 November 2025, dan selama masa pendaftaran gelombang pertama ini terdapat diskon uang pangkal hingga 50%. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025 sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan persembahan ibadah minggu tanggal 12 Oktober 2025 Rp1.882.000.
Persembahan ibadah bulan keluarga Rp2.104.500. Persembahan syukuran Rp65.000. Penerimaan lelang Rp275.000. Persembahan ibadah kategorial Rp96.500 dan penerimaan lain-lain Rp4.085.000. Sedangkan untuk pengeluaran dengan total pengeluaran ada 14 dan dengan jumlah Rp2.455.000 sehingga saldo minggu ini Rp6.053.000 sehingga total saldo Rp70.969.400. Yang berikut ada satu informasi lagi bahwa akan ada pelayanan sakramen baptisan kudus. Waktunya nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Pendeta, dan sampai dengan sekarang yang sudah mendaftar baru 1 orang, yaitu atas nama anak Frederica Apriani Opi Adi. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui waktu pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan ada Alhamdulillah yang akan dipandu oleh Ibu Adoro. Tes mic tes. Bapak Mama Shalom. Ini mangga datangnya dari Pastori karena Efratoy Moas punya 3 pohon mangga besar dan tahun ini puji Tuhan berbuah dengan sangat lebat, dan untuk itu sudah terjual kurang lebih 600.000, dan hari ini semenjak hari kemarin kami turunkan lagi ternyata masih 2 bokor besar, dan untuk itu sangat berharap bahwa karena mangga tumbuh di tengah-tengah Efratoy Moas, mari kita mengambil bagian bersama, apalagi kata Bapak Pendeta, mangga semanis orang-orang Pastori. Dan untuk itu ada, saya minta dulu 1 orang bantu saya saja teman-teman yang Bapak Lolo. Mari Bapak. 1 kantong plastik isi 25 biji. Ada 25 buah. Mari Bapak-Bapak kita semua taruh harga dengan harga dasar 25.000 satu kali, 30.000 satu kali, 40.000 satu kali, 50.000 satu kali. Pulang rumah sampai nyasar pasti bayangkan saja Bapak Pendeta yang mau pelan muka semanis apa itu. 50.000 2 kali, 3 kali 50.000. Mama Stella. Yang berikut lagi yang kedua sama Bapak Mama 20.000 satu kali. Saya ambil nominal yang paling besar 30.000 satu kali, 35.000 satu kali, 40.000 satu kali, 40.000 satu kali, 50.000 satu kali, 2 kali lain. Oke, siapa Kak? Mama Seni. Ternyata instruksi dari Bima besar sangat-sangat berdampak. Yang berikut 20.000 satu kali, 30.000 satu kali, 50.000 satu kali, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Yang berikut 1 kantong plastik lagi Bapak Mama. 20.000 satu kali. Di bagian belakang berapa? Oh ya, saya ambil nominal yang besar. 60.000 satu kali. Di Mama Tanggela kalau saya tidak salah. 2 kali, 3 kali.
Terima kasih banyak semua jemaat Tuhan yang mengambil lelang ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Oh, ada babi. Ya, sepertinya ada babi kan? Ada. Bapak Edi, tolong bantu saya. Kalau tidak Bapak Edi, mungkin Bapak Diki. Diki pakai mata dek. Orang yang buat lubang jadi bajingan. Bapak Mama ini 1 ekor babi. 1 ekor babi kita taruh harga dengan ini dia yang saya mau lihat yang jantan atau betina, saya USP doang yang jantan atau betina. Babi kampung ke babi kota. Betina, 250.000 satu kali. Nanti di belakang sudah. Satu kali 250.000. 250 dari arah tangan kiri, 500.000 satu kali, 600.000 satu kali, 650.000 satu kali, 700.000 satu kali, 750.000 satu kali. Kami bermain di sayap kiri kanan saja. 750 satu kali. 2 kali 750.000, 800.000 satu kali, 850.000 satu kali, 2 kali, 3 kali, 850.000 kali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk papa mama yang sudah keluarga yang sudah memberikan babi. Tuhan memberkati. Shalom. Waktu selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu Shalom. Yang pertama, baptisan itu kita sudah temuan dari awal bulan, tetapi sampai hari ini baru 1. Jadi karena dia harus 2 kali dibacakan, maka kami akan mengagendakan baptisan bulan Oktober itu dipindah di November minggu pertama, supaya dia masuk dalam prosedur baptisan, aturan baptisan. Yang kedua, Bapak Mama, di tengah-tengah kita ada Bapak Ibu dari jemaat Kalvari Oltaka kelas di Surabaya Barat Daya. Bisa saya minta untuk berdiri, Bapak dan Mama. Ya. Baik, Bapak Mama lihat wajah-wajahnya, hafal memang karena silakan duduk kembali. Bapak Mama ada bawa oleh-oleh dari Kalvari Oltaka yang dibagikan bagi kita sekalian. Bapak Mama tukar uang maksudnya. Ya. Jadi terima oleh-oleh tapi bayar juga. Ada basar yang mereka sediakan. Majelis Jemaat sedang mengusahakan meja supaya taruh di sini. Tadi kami dapat informasi bahwa basarnya di atas mobil, di atas pick up. Takutnya Bapak Mama akan sulit untuk menjangkau tempat itu. Nanti mungkin bisa dari ini sama-sama dengan majelis untuk ambil meja. Atau sudah ya? Supaya bisa ditata di sana di depan. Saya minta tolong Bapak Mama, saya percaya tadi waktu lelang itu semua diam-diam karena pasti siap uang untuk ambil pasar di depan. Kita punya kebiasaan Bapak Mama, orang dari jauh tidak akan pulang dengan bawa kembali berkas-berkas. Mereka akan bawa pulang dengan tangan hampa sebagai wujud syukur kita bahwa kita mampu untuk menolong. Yang ketiga, terkait dengan informasi Sekolah Lentera Harapan, saya minta ibu guru untuk berdiri biar jemaat bisa kenal. Ini salah satu ibu guru di Lentera Rote, sehingga Bapak Mama kalau ada anak-anak TK, SD, SMP, SMA yang baru mau masuk bisa langsung mendekati beliau usai ibadah minggu ini berlangsung. Kadang-kadang beliau juga ikut ibadah minggu di sini, jadi mungkin bisa bertanya langsung apa yang harus dipersiapkan saat administrasinya. Meja sudah tersedia, Bapak Mama dari Kalvari Oltaka bisa disusun sebelum kita mungkin 1 atau 2 orang saja
supaya baik Bapak Mama. Karena itu mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah. Ibadah kita selesai, 1, 2, 3.